Sita Murni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran IPAS kelas 4 dengan materi perkembangbiakan tumbuhan di SD Negeri 009 Batam Kota, Kepulauan Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan mulai belajar. Jadi tadi siapa yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan itu penting biar kita tetap kuat semangat dalam belajar. Oke anak-anak ibu, hari ini ibu lihat hadir semua ya. Jadi tidak ada yang tidak datang, hadir semua. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi tadi siapa yang datang paling awal tadi? Oke Livia, silakan pimpin doa Livia. Setelah kita membaca Pancasila bersama-sama ya. Baca doanya fokus, badan ketawa. Ya fokus, semangat. Oke. Nurul Hati. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita membacakan Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Oh, bagian dari tumbuh-tumbuhan. Kita belajar tentang bagian dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Sekarang Sani, coba sebutkan bagian dari tumbuh-tumbuhan Sani, masih ingat? Apa itu? Akar? Iya. Iya. Batang biji. Buah. Apa lagi? Dan bunga. Oke, sekarang akar. Akar fungsinya untuk apa? Menyerap air. Cadangan makanan disimpan di mana? Di daun. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber makanan bagi kita. Tanpa tumbuhan kita tak bisa. Jadi kita sangat tergantung kepada tumbuh-tumbuhan. Oke, anak-anak ibu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya. Ya, kita akan melanjutkan materi untuk hari ini. Oke, ibu lihat anak-anak ibu juga bawa bunga. Kemarin ibu pesan tentang bunga ya. Oke, sekarang perhatikan, coba dulu perhatikan bunganya masing-masing. Bunganya perhatikan masing-masing, dimasukin envelope masing-masingnya. Ada beberapa macam bunga. Oke, sekarang perhatikan yang ibu pegang ini kira-kira apa namanya? Kemudian setelah tangkai bunga apa? Kemudian setelah itu apa? Kemudian yang berwarna cantik? Kemudian yang panjang yang di atas? Kemudian Oke, itu ada sebagian, ada yang salah. Bakal biji, kan di sini bakal bijinya. Kan bakal bijinya adalah di dalam, ini adalah dasar bunga. Oke ya. Ada anak ibu berhubungan dengan bunga. Coba perhatikan. Di hutan itu tumbuhannya banyak kan? Kira-kira orang mengira dan dalam menanamnya. Tidak ada tumbuh berkembang. Lihat kan? Oke. Kalau manusia
perkembangbiakan tumbuhan, serta nanti kita akan diskusi kelompok, kita akan buat kelompoknya. Siswa dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Bagaimana perkembangbiakan tumbuhan itu, caranya seperti apa yang nanti akan kita bahas. Kemudian siswa bisa mengaitkan hubungan makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain ada hubungannya nggak ya dengan perkembangbiakan tumbuhan? Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kita akan bernyanyi terlebih dulu untuk menyatakan nasionalisme kita. Apalagi sudah berapa hari kita itu melaksanakan memeriahkan 17 Agustus. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu. Kita hanya diminta mengisi kemerdekaan dengan belajar. Oke? Anak-anak ibu, sebelum ibu memutarkan videonya, ibu akan bagikan bahan ajar. Ibu akan bagikan bahan ajar. Ibu kasih kamu waktu membaca 10 menit. Oke, berarti ya dibaca ya, dibaca ya. Dengan serius. Perhatikan video yang ibu putarkan. Itu ada modelnya loh. Ayo, kita saksikan video pembelajaran bersama-sama. Materi kita hari ini yaitu titik C, perkembangbiakan tumbuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Apakah tumbuhan ikutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan tersebar di mana-mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak pada satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini yang disebut bunga tidak sempurna. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian dari bunga sempurna. Yang pertama, mahkota. Bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk ikat. Yang kedua, kelopak. Ketiga, dasar bunga. Keempat, tangkai bunga. Kelima,
bakal biji. Tempat tumbuhan biji telah terjadi perkembangbiakan. Yang keenam, tangkai putih. Yang ketujuh, kepala putih. Tempat meneternya serbuk sari. Yang kedelapan, serbuk sari. Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Untuk bunga tidak sempurna, putik dan benang sari tidak terletak pada satu bunga yang sama, sehingga ada bunga tidak sempurna di bedakan atas bunga betina dan bunga jantan. Contoh bunga sempurna ini adalah bunga kembang sepatu yang memiliki putik dan benang sari pada bunga yang sama. Contoh bunga tidak sempurna, tanaman jagung, di mana pada tanaman jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina. Penyebutan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada burung, yang ketiga kelelawar. Sekarang kita lihat bagaimana lebah membantu bunga dalam penyembuhan. Bunga kembang sepatu adalah salah satu bunga yang sering didatangi oleh lebah. Lebah akan menghisap nektar pada bunga dan kakinya akan menempel pada benang sari, sehingga serbuk sari akan menempel pada kaki lebah. Ketika lebah mencari nektar yang lain, maka kakinya akan menempel pada putik. Namun pada serbuk sari yang menempel pada putik bisa diserap, masuk, dan bertemu dengan bakal buah. Setelah bertemu dengan bakal buah, akan terbentuk biji. Ketika biji telah terbentuk, maka kelopak bunga dan benang sari rontok dan terbentuklah bunga yang baru. Penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tetapi bisa dilakukan oleh kupu-kupu dan semut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke anak-anak ibu, tadi sudah menyaksikan video pembelajaran ya tentang perkembangbiakan. Sudah mulai paham belum? Sudah. Nanti belum. Oke anak-anak ibu, perhatikan semua. Tadi setelah menyaksikan video tadi, perhatikan perkembangbiakan tumbuhan itu. Tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan adalah terjadinya penyerbukan. Jadi penyerbukan itu terjadinya pada jadi perkembangbiakan yang kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan beneraki yang terjadi pada tumbuhan berbunga. Ya, itu yang terjadi secara alami. Ada juga nanti yang secara buatan manusia seperti stek, cangkok. Kamu pernah dengar stek dengan cangkok? Oh, pernah ya. Oke, jadi penyerbukan itu adalah tahap awal perkembangbiakan. Jadi apa itu penyerbukan? Oke, jadi penyerbukan itu artinya bertemunya serbuk sari dan kepala putih, itu terjadilah penyerbukan. Oke, pada bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putih dan benang sari. Alat perkembangbiakan jantan apa? Benang sari. Alat perkembangbiakan betina apa? Jadi terjawab tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan juga memiliki ada betina dan ada jantannya. Ya, jadi benang sari sebagai jantannya dan putih sebagai alat perkembangbiakan betina. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan letaknya, alat perkembangbiakan tumbuhan terbagi dua. Ada pada bunga sempurna dan ada pada bunga tidak sempurna. Pada bunga sempurna di sana lengkap pada bunga sempurna. Di dalam bunga sempurna itu ada serbuk sarinya, kepala putiknya, di situ ada dalam bunga yang sama. Ya, jadi bagian bunga sempurna perhatikan dari pertama. Itu pertama kali apa dulu? Tangkai bunga. Tunjuk kamu yang jawab ya.
alkoholik. A. Lengkapi bagian-bagian bunga pada gambar sesuai dengan nomor yang ada. B. Bunga yang mana yang berperan sebagai alat perkembangbiakan. 1. Tangkai bunga. 2. Dasar bunga. 3. Kelopak bunga. 4. Mahkota bunga. 5. Serbuk sari. 6. Kepala putih. Oke, sebentar. Kasih tanggapan dulu dari kawan-kawan. Apakah yang disampaikan kelompok 3 benar nomor 1? Benar. Oke ya. Nomor 2. Kita sering melihat di taman, di kebun banyak kupu-kupu, lebah dan sejenis serangga lainnya senang hinggap di bunga. Coba kamu jelaskan kenapa serangga senang hinggap di bunga. Bunga penghasil nektar, bunga menarik dan wangi. Oke, sebentar. Aku kasih tanggapan dulu untuk kelompok 2. Apakah yang dijawab sama kelompok 3 tadi benar? Katanya apa tadi jawabannya? Bunga penghasil nektar, bunga menarik dan wangi. Oke, bunganya penghasil nektar, wangi, cantik. Itu apakah benar untuk jawaban nomor 2? Benar. Semangat, semangat. Nomor 3. Sebutkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara penyerbukan. Benang sari dan putih. Oke, kelompok 4. Alat perkembangbiakan tumbuhan katanya adalah benang sari dan putih. Apakah benar? Benar. Oke, lanjut. Pada hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan dibantu proses penyerbukan. Oke, membantu proses penyerbukan. Kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Benar. Oke. Kasih tepukan dulu. Hasil diskusi kelompok kami bunga kembang satu. Nanti dikasih tanggapan ya, biar sekalian biar tambah paham. Nama kelompok bunga kembang sepatu anggota Livilia Ayuningrum, Arta Malik Mustafa, Andika, Rehan. 1. Lengkapi bagian bunga kepada gambar dengan nama yang ada. 1. Tangkai bunga. 2. Bakal biji. 3. Kelopak bunga. 4. Mahkota bunga. 5. Serbuk sari. 6. Kepala putih. Oke, kelompok 2. Apakah yang dijawab sama kelompok 4 benar? Benar. Oke. 2. Kita sering melihat di taman, di kebun banyak kupu-kupu, lebah dan sejenis serangga lainnya senang hinggap di bunga. Coba kamu jelaskan kenapa serangga hinggap di bunga? Karena warna bunga yang menarik dan aromanya yang harum yang membuat serangga untuk datang pada bunga, karena di bunga ada nektar makanan serangga. Oke, kelompok 2 kasih tanggapan. Bagaimana jawaban dengan kelompok 4? Nomor 2? Benar. Ini sama ya jawabannya ya. Hampir sama ya. Oke, 3. Sebutkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan, serbuk sari dan kepala putih. kelompok 3. Bagaimana jawaban kelompok 4 nomor 3? Oke. Apa peran dalam perkembangbiakan tumbuhan untuk membantu proses penyerbukan?
Kita